Seorang cowok biasa. Kerja serabutan. Hidup sendirian. Nggak punya siapa-siapa. Tiap hari rasanya hampa. Sampai suatu sore dia nemuin seekor kucing terluka. Tapi ternyata, itu bukan kucing biasa. Itu adalah roh kuno yang bisa mengabulkan satu permintaan. Mari kita langsung ke ceritanya. Chapter 1. Hidup yang sepi tapi masih bernapas. Habis nonton ini, kamu langsung paham arti dari kesepian yang nggak kelihatan tapi nyiksa dari dalam. Namanya Ilan. Umurnya 24 tahun. Dari luar, dia terlihat kayak cowok biasa. Kurus, rambut acak-acakan, bajunya sering kumal karena kerja serabutan. Tapi siapa sangka, di dalam dirinya, ada ruang kosong yang makin hari makin dingin. Dan bukan karena dia pengangguran atau miskin, tapi karena dia udah nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Gila sih, bayangin ya, bangun tidur tiap pagi, nggak ada suara ibu manggil dari dapur, nggak ada chat teman, nggak ada notif apapun. Kosong. Hening. Cuma suara detak jam tua yang nemenin. Ilan kerja serabutan. Kadang bantuin angkat barang di pasar, kadang jadi penjaga parkir, kadang bersihin rumah orang. Pokoknya apa aja yang bisa dapat duit buat makan, dia kerjain. Tapi hidupnya bukan cuma susah, tapi juga sepi. Parahnya, dia sendiri pun ngerasa kayak nggak penting di dunia ini. Buat apa sih aku hidup? Itu kalimat yang sering banget dia bisikan tiap malam sebelum tidur. Sampai pada suatu sore, hujan rintik-rintik baru aja turun. Ilan jalan pulang dari pasar. Jalannya lewat gang kecil, sempit, dan becek. Di tengah-tengah gang itu, dia dengar suara lemah kayak erangan binatang. Pas dia nyari sumber suara, dia ngelihat seekor kucing. Bulunya abu-abu, penuh lumpur dan luka, dan matanya aneh banget. Ilan mendekat pelan-pelan. "Kamu kenapa?" tanyanya, padahal dia tahu si kucing pasti nggak bisa jawab. Tapi yang bikin merinding, kucing itu ngeliatin dia. Bener-bener ngeliatin. Tatapannya bukan kayak kucing biasa. Matanya dalam. Kayak manusia. Kayak, ngerti rasa sakit Ilan. Tanpa mikir panjang, Ilan bungkus kucing itu pakai jaketnya yang tipis. Dia bawa pulang, kasih makan, bersihin lukanya, dan taruh di pojokan kamar kecil tempat dia tinggal. Malamnya, Ilan susah tidur. Bukan karena kucing itu, tapi karena dia ngerasa aneh. Beda. Udah lama banget dia nggak ngerasa penting. Tapi malam itu, nolongin si kucing, bikin dia ngerasa, ya ampun, aku ini masih bisa peduli ya? Keesokan paginya, si kucing bangun duluan. Tapi, dia nggak kayak kemarin. Bulunya sekarang bersih. Matanya, makin bersinar. Dan yang bikin Ilan hampir pingsan, si kucing ngomong. "Ilan," kata si kucing dengan suara berat tapi tenang. Ilan langsung lompat, nyaris jatuh dari kasur. "Wah, apa barusan kamu ngomong?" Si kucing jalan pelan ke arah Ilan, duduk di lantai, dan bilang, "Aku bukan kucing biasa. Aku adalah roh penjaga dari zaman sebelum dunia ini punya nama. Aku bisa mengabulkan satu permintaanmu." Ilan bengong. "Permintaan?" "Iya, satu permintaan. Apapun itu. Tapi hanya satu," jawab si kucing. Dan di momen itu, Ilan nggak minta jadi kaya. Nggak minta rumah mewah. Nggak minta pacar cantik. Dia cuma bilang, "Aku cuma pengen hidupku berarti." Dan detik itu juga, dunia di sekitar Ilan berubah pelan-pelan. Kayak kabut yang terbuka sedikit demi sedikit. Tapi perubahan sesungguhnya baru akan dimulai. Permintaan yang mengubah segalanya. Bayangin ya, cuma satu kalimat, "Aku cuma pengen hidupku berarti." Tapi efeknya, nggak main-main. Kayak semesta langsung nyimak dan bilang, "Oke, kita mulai permainan ini." Setelah Ilan ngomong itu, si kucing mendekat. Bola matanya yang terang kayak bintang malam terus menatap Ilan. Lalu, dia meletakkan satu cakarnya di dada Ilan. Dan jujur aja ya, saat itu Ilan ngerasa kayak jantungnya diremas pelan-pelan. Bukan sakit,
Tapi hangat. Hangat banget. Kayak ada cahaya kecil yang nyala dari dalam dirinya, merambat ke seluruh tubuh. Permintaanmu telah diterima, ucap si kucing. Lalu, puff. Kucing itu lenyap. Nggak ada angin, nggak ada suara sihir, nggak ada drama api atau asap. Dia cuma hilang. Tapi rasa hangat itu masih tinggal di tubuh Ilan. Awalnya Ilan mikir itu cuma mimpi atau halusinasi. Tapi mulai hari itu, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Pertama, indera Ilan jadi tajam banget. Suara semut jalan pun bisa dia dengar. Kedua, dia mulai bisa ngerasa emosi orang lain. Sedih, takut, cemas, semua kerasa kayak gelombang yang numpang lewat di dadanya. Dan yang paling aneh, dia bisa ngelihat cahaya di tubuh orang. Iya, cahaya. Ada yang putih, ada yang kelabu, bahkan ada yang hampir padam. Dan Ilan nggak ngerti itu apaan, tapi dia tahu, cahaya itu nunjukin sesuatu. Sesuatu yang penting. Tapi perubahan ini nggak bikin hidup Ilan langsung jadi enak. Justru sebaliknya. Setiap hari dia ngerasa ditarik ke arah tempat-tempat yang aneh. Kayak, dia harus ke sana. Nggak tahu kenapa. Dan setiap dia datang, pasti ada sesuatu yang butuh pertolongan. Ada anak kecil yang nyaris jatuh dari atap, Ilan tiba-tiba aja bisa lompat tinggi dan nangkep dia. Ada ibu-ibu tua yang hilang ingatan di pasar. Dan entah gimana, Ilan bisa tenangin dia dan nemuin keluarganya. Semua kejadian itu bikin dia heran sendiri. Apa ini maksudnya? Apa ini arti dari hidupku berarti? Tapi misteri makin tebal. Suatu malam, waktu Ilan duduk sendirian di atap tempat kos tua yang dia tinggali, dia dengar suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Suara yang sama seperti kucing itu. Hidup yang berarti, bukan hidup yang mudah. Kau siap? Ilan nggak jawab, tapi dalam hatinya, dia tahu, iya, dia siap. Besoknya, dia dapat kerjaan baru. Bukan di pasar, bukan juga bersihin rumah. Tapi nganterin paket-paket kecil ke tempat-tempat terpencil yang jauh banget dari pusat kota. Gaji? Kecil. Tapi entah kenapa, Ilan ngerasa kerjaan ini penting. Dan ternyata benar. Di balik paket-paket itu, tersembunyi banyak rahasia. Ilan mulai bertemu dengan orang-orang aneh. Ada nenek tua yang ngasih dia sepotong kertas dengan simbol kuno. Ada pemuda yang punya luka berbentuk bulan sabit di tangannya dan berkata, "Kau juga bisa melihat cahaya, kan?" Nah, disinilah semuanya makin kacau. Ilan nggak cuma berubah jadi lebih peka atau kuat. Tapi dia juga mulai terlibat dalam sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang kayak perang tak kasat mata antara cahaya dan kegelapan. Dan satu fakta mengejutkan. Banyak orang di kota ini, bahkan yang kelihatannya normal-normal aja, ternyata menyembunyikan sisi gelap mereka. Ilan bisa ngerasa itu semua. Dan semakin lama, dia makin yakin, hidupnya nggak akan pernah sama lagi. Tapi ingat ya, dia nggak minta jadi pahlawan. Dia cuma pengen hidupnya berarti. Dan semesta? Dengar permintaan itu baik-baik. Sekarang, semesta kasih dia kesempatan. Pertanyaannya, apa Ilan siap? Chapter 3. Cahaya yang membimbing kegelapan. Habis nonton ini, kamu langsung paham, kadang hidup yang berarti itu bukan tentang jadi besar, terkenal, atau punya segalanya. Tapi tentang satu hal, keberanian buat jalan terus meski kita nggak tahu ujungnya kemana. Ilan sekarang bukan lagi cowok yang cuma kerja serabutan. Tapi juga bukan pahlawan dalam arti yang kamu bayangin. Dia masih tinggal di kamar sempit kosan tua yang dindingnya retak. Makan seadanya, dan tiap malam ngelamun sambil mandangin bintang dari atap. Tapi satu hal yang beda, dia sekarang punya tujuan. Dan setiap malam, sebelum tidur, dia selalu bilang ke dirinya sendiri, "Aku nggak tahu ini kemana, tapi aku akan terus jalan." Kita rewind sedikit ya. Jadi setelah dapat kerjaan antar paket misterius itu, Ilan makin sering masuk ke tempat-tempat yang penuh cerita. Ada gang sempit yang katanya berhantu, ada rumah tua yang setiap malam selalu terdengar suara tangisan, dan bahkan suatu kali,
dia disuruh nganterin paket ke sebuah pulau kecil yang nggak ada di peta. Setiap tempat itu, selalu ada satu benang merah. Seseorang sedang butuh bantuan, tapi nggak bisa bilang langsung. Dan setiap kali Ilan bantu mereka, cahayanya makin terang. Iya, cahaya di tubuhnya, yang dulu kecil dan samar, sekarang makin besar dan hangat. Bahkan kadang, orang lain bisa ngerasain. Mas, ada yang beda ya dari kamu? Begitu seringnya orang ngomong gitu ke dia. Tapi makin besar cahayanya, makin kuat pula tarikan dari kegelapan. Satu malam, waktu dia pulang dari nganter paket ke daerah pegunungan, dia diserang. Bukan sama orang, tapi makhluk. Bayangin ya, tubuh tinggi, hitam legam, matanya merah menyala. Makhluk itu nggak keluar dari film horor, makhluk itu nyata. Dan dia bilang, kau sudah terlalu jauh, Ilan. Cahaya milikmu terlalu berbahaya bagi kami. Gila sih, itu pertama kalinya Ilan sadar. Ternyata ada yang nggak suka dengan kehadirannya. Pertarungan pertama itu, kacau. Ilan bukan petarung. Tapi entah kenapa, waktu makhluk itu nyentuh dia, tubuh Ilan bersinar. Cahaya putih keluar dari dadanya dan makhluk itu langsung mundur. Jeritannya kayak besi digesek kaca. Lalu, hilang. Dan sejak saat itu, Ilan tahu, dia nggak cuma dikasih kekuatan buat nolong orang, tapi juga buat melindungi mereka dari sesuatu yang nggak kelihatan. Masalahnya, dia sendirian. Nggak ada mentor, nggak ada tim, nggak ada petunjuk. Cuma satu cahaya di dalam dadanya dan satu kalimat dari kucing roh itu yang terus terngiang. Hidup yang berarti, bukan hidup yang mudah. Hari demi hari, Ilan mulai ninggalin pekerjaannya. Dia mulai fokus nyari tahu siapa dia sekarang, kenapa bisa punya kekuatan ini, dan siapa makhluk-makhluk bayangan yang makin sering muncul. Dia nyari buku-buku tua, ngobrol sama orang-orang aneh yang dia temuin di jalan, dan bahkan, kembali ke tempat dia pertama kali ketemu si kucing. Tapi kucing itu nggak pernah muncul lagi. Sampai suatu malam, waktu dia berdiri di jembatan tua yang menghadap sungai, dia dengar suara dari arah air. Sudah siapkah kau melihat siapa dirimu sebenarnya? Ilan nengok. Dan di sana, di atas permukaan air, muncul bayangan dirinya. Tapi versi yang berbeda. Matanya bersinar, tubuhnya diselimuti cahaya, dan wajahnya tenang banget. Dan dari bayangan itu, muncul simbol. Simbol kuno, yang sama seperti yang pernah dikasih nenek tua waktu dia nganterin paket dulu. Simbol itu mulai bersinar. Dan pelan-pelan, masuk ke dada Ilan. Detik itu juga, Ilan pingsan. Tapi bukan pingsan biasa. Dia masuk ke alam lain. Sebuah dunia yang penuh cahaya dan bayangan, di mana waktu terasa berhenti, dan suara hatinya terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Di dunia itu, dia ketemu sosok-sosok yang bilang, mereka adalah roh-roh manusia yang dulu pernah minta hal yang sama, hidup yang berarti. Tapi nggak semua berhasil. Banyak yang gagal. Banyak yang menyerah. Kenapa aku? Tanya Ilan. Jawabannya, karena kau nggak minta jadi kuat. Kau minta hidupmu punya makna. Dan itulah alasan kenapa kekuatan itu milik Ilan. Tapi jangan seneng dulu. Karena makin dalam dia masuk ke dunia ini, makin besar pula bayangan yang datang menghampiri. Dan apa yang dia lihat di sana, bakal ngubah semuanya. Termasuk siapa musuhnya yang sebenarnya. Bayangin ya, kamu lagi berdiri di tengah ruangan yang nggak punya dinding, nggak punya langit, dan nggak punya lantai. Tapi kamu nggak jatuh, dan kamu bisa lihat semua. Masa lalu, masa kini, dan masa depan, bercampur jadi satu. Kayak mimpi yang terlalu nyata buat disebut mimpi. Itu yang Ilan rasain waktu dia masuk ke dunia antara. Dunia yang katanya cuma bisa dimasukin sama mereka yang punya keinginan murni. Tapi di tempat itu juga, dia pertama kali ngelihat musuhnya yang sebenarnya. Sosok itu nggak punya wajah, nggak punya bentuk. Tapi kehadirannya dingin banget, kayak suara bisikan yang langsung menusuk ke kepala. Suaranya tenang, tapi menggertak. Kau tahu apa yang terjadi pada mereka yang terlalu berharap? Ilan cuma bisa diam.
Tapi dalam hati, dia ngelawan. Aku nggak cuma berharap, aku bergerak. Sosok itu mendekat. Dari kabut hitam, tubuhnya mulai terlihat samar. Bayangan manusia, tapi tanpa mata. Hanya satu mulut yang terus berbicara dengan nada yang menusuk banget. Harapanmu adalah racun. Dan dunia ini tak butuh pahlawan murahan sepertimu. Sakitnya bukan main. Tapi di tengah kegelapan itu, muncul satu cahaya kecil. Dan cahaya itu berasal dari tangan Ilan sendiri. Tiba-tiba, semua pengalaman yang pernah dia alami, wajah anak kecil yang dia tolong, nenek-nenek yang dia bantu pulang, suara tawa kecil dari orang asing yang dia hibur waktu murung, semuanya muncul. Bukan sekadar kenangan, tapi energi nyata yang membentuk tameng cahaya. Tameng itu menahan gempuran kegelapan. Tapi yang lebih penting, itu jadi pengingat bahwa hidup yang berarti bukan tentang lawan siapa, tapi tentang siapa yang tetap kamu lindungi walaupun kamu takut. Di dunia antara itu, Ilan dikasih satu pilihan. Kau bisa keluar dari sini, kembali jadi manusia biasa, lupa semua ini, dan hidup tenang. Atau, kau lanjutkan jalan ini, tapi siap kehilangan segalanya. Pilihan yang gak gampang, bro. Tapi Ilan, meski jantungnya deg-degan, cuma bilang satu kalimat. Aku gak pernah nyari hidup yang gampang. Dan detik itu juga, tubuhnya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu bukan cuma dari hatinya, tapi dari semua orang yang pernah dia tolong, semua jejak kecil yang dulu nggak berarti, ternyata jadi pondasi kekuatannya. Tapi tentu, musuhnya nggak tinggal diam. Dalam dunia nyata, tubuh Ilan yang lagi terbaring di kosan tua mulai gemetar. Udara di sekitarnya berubah. Angin jadi berat, lampu-lampu mati sendiri, dan kucing liar di luar mendesis panik. Kegelapan itu mulai nyusup ke dunia nyata. Dan Ilan harus segera kembali sebelum semuanya terlambat. Waktu dia bangun, tubuhnya basah keringat. Napasnya ngos-ngosan. Tapi matanya tajam. Dia tahu, ini bukan soal kerja serabutan lagi. Ini soal hidup manusia. Dan dari hari itu, Ilan sadar, dia nggak bisa lagi sendiri. Dia mulai nyari mereka yang punya cahaya juga. Orang-orang biasa, yang punya keinginan yang sama, hidup yang berarti. Dan disinilah kisah barunya dimulai. Membentuk sebuah kelompok, bukan superhero, tapi manusia yang tahu bahwa kebaikan kecil bisa ngubah dunia. Tapi saat mereka baru mulai ngumpul, satu kota hilang dalam semalam. Nggak ada suara, nggak ada jejak. Cuma satu bekas luka besar di tanah, dan satu simbol kuno yang sama dengan milik Ilan, terbakar di tengah kota itu. Siapa yang melakukannya? Dan kenapa simbol Ilan bisa ada di sana? Pertanyaan ini bakal ngerubah segalanya. Gila sih, kamu pernah ngerasa kayak baru aja mulai jalan, tapi langsung dilempar ke ujung dunia? Itu yang dirasain Ilan waktu dia dengar kabar dari televisi tabung tetangganya, yang entah kenapa bisa nyala padahal listrik di rumahnya mati. Satu kota menghilang dalam semalam. Tidak ada korban. Tidak ada jejak. Hanya simbol misterius di tengah reruntuhan. Dan waktu layar berita nunjukin gambar itu, Ilan langsung terdiam. Simbolnya sama persis kayak tanda yang muncul di telapak tangannya sejak pertemuan dengan roh kucing itu. Bentuknya spiral 3 arah dengan satu lingkaran kecil di tengah. Kayak pusaran yang gak pernah berhenti berputar. Kenapa? Bisa sama? Bisiknya lirih. Jantungnya berdegup cepat. Kepalanya penuh tanya. Apa ini cuma kebetulan? Atau ada kekuatan lain yang juga terlibat? Ilan langsung sadar. Ini bukan soal dia lagi. Ini bukan cuma tentang dirinya yang pengen hidup berarti. Ini tentang sesuatu yang lebih besar. Dan lebih gelap. Hari itu juga, Ilan ninggalin rumahnya. Dia nggak bawa apa-apa kecuali baju yang melekat di badan, sepatu sobek, dan selembar peta tua yang dia temuin di dalam kotak kayu milik roh kucing kemarin. Peta itu nunjukin lokasi yang nggak ada di Google Maps, hutan berkabut di perbatasan kota, tempat yang katanya jadi jalur energi dunia lama. Nama tempat itu? Loradja. Dalam bahasa kuno, artinya,
Gerbang cermin. Saat Ilan sampai ke sana, suasananya beda banget. Langit di atasnya selalu senja. Nggak pernah terang, tapi juga nggak pernah gelap total. Daun-daunnya bersinar keunguan. Angin di tempat itu kayak berbisik. Bukan suara angin biasa, tapi bisikan yang kayak nyampe langsung ke hati. Dan di tengah-tengah kabut itu, berdiri satu sosok perempuan. Rambutnya panjang, putih perak, matanya ungu terang, dan tubuhnya dilapisi jubah tipis yang kayak transparan tapi tetap berpendar. Namanya Reina. Sudah lama aku menunggumu, ucapnya lembut. Ilan bengong. Kita pernah ketemu. Tidak di dunia ini, tapi di pantulan takdirmu. Dari sini, ceritanya makin aneh, makin dalam. Reina bilang, simbol yang ada di tangan Ilan adalah segel penjaga antara. Dulu, ada 7 roh kuno yang menjaga batas antara dunia manusia dan dunia gelap. Tapi segel itu udah pecah sejak ratusan tahun lalu. Dan Ilan, entah kenapa, dipilih buat bangkitin ulang kekuatan penyeimbang itu. Masalahnya, ada pihak lain yang pengen menghancurkan segel terakhir. Dan mereka, yang bikin satu kota itu lenyap. Ilan pengen nanya banyak hal. Tapi Reina cuma kasih satu peringatan. Jika kau lanjutkan perjalanan ini, kamu nggak akan bisa kembali jadi manusia biasa. Tapi kamu tahu kan, Ilan nggak pernah mau hidup biasa. Dia pengen hidupnya berarti. Dan buat itu, dia harus terus maju. Reina ngajarin Ilan cara membaca bayangan. Sebuah kemampuan buat melihat kenangan yang tertinggal di sebuah tempat. Dengan kekuatan itu, Ilan bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi sebelum kota itu menghilang. Dan hasilnya, benar-benar mind-blowing. Ternyata, kota itu diserang oleh makhluk hitam besar yang muncul dari retakan langit. Tapi yang bikin Ilan ngeri bukan sosoknya, tapi orang yang memanggil makhluk itu. Wajahnya tertutup tudung, tapi tangan kanannya punya simbol spiral yang sama. Bisa jadi, dia juga kayak aku, gumam Ilan. Tapi kenapa dia milih jalan sebaliknya? Pertanyaan itu terus membakar hati Ilan. Tapi dia tahu, satu-satunya cara buat ngerti semua ini adalah maju ke tempat berikutnya di peta. Di sanalah, katanya, tinggal roh kedua. Dan kemungkinan, jawabannya. Tapi sebelum dia pergi, Reina kasih satu kalimat terakhir yang bikin bulu kuduk merinding. Jangan percaya semua yang kamu lihat. Bahkan wajahmu sendiri. Dan detik itu juga, kabut menutup segalanya. Dan Ilan melangkah ke bab selanjutnya. Bayangin ya, kamu jalan sendirian di hutan asing, tanpa sinyal, tanpa cahaya matahari, dan suara-suara di sekitarmu bukan suara hewan, tapi suara-suara yang terdengar kayak bisikan dari dalam kepala. Gila sih. Itulah yang Ilan rasakan waktu masuk ke area yang disebut koridor refleksi, di peta kuno peninggalan roh kucing. Jalur ini katanya cuma bisa dilewatin mereka yang punya segel roh. Dan satu kesalahan aja, kamu bisa kejebak di dalam ilusi selamanya. Tapi ya, ini Ilan. Cowok biasa yang tadinya hidupnya hampa, sekarang tiba-tiba jadi kandidat penjaga dunia. Mau mundur? Nggak mungkin. Langkah demi langkah, dia menyusuri jalan berlumut yang nggak kelihatan ujungnya. Udara makin dingin, tapi bukan dingin biasa. Dinginnya kayak menghisap ingatan. Lalu tiba-tiba, di hadapannya, muncul sebuah cermin. Tinggi, menjulang sampai ke dahan-dahan pohon di atas. Permukaannya bukan kaca biasa. Bukan juga bayangan Ilan yang terlihat di situ. Tapi, versi lain dari dirinya. Versi Ilan yang tersenyum sinis. Versi Ilan yang kelihatan kuat, percaya diri, dan kejam. Akhirnya ketemu juga. Suara bayangan itu bergema. Ilan melangkah mundur. Siapa kamu? Aku. Bayangan itu tertawa kecil. Aku adalah kamu, yang sebenarnya. Dek. Lupakan semua omong kosong soal takdir dan makhluk roh. Kamu bukan siapa-siapa, Lan. Kamu cuma cowok magang yang kesepian dan pengen dianggap penting. Sakitnya bukan main. Kata-kata itu kena banget. Karena ya, memang itu yang pernah dia rasain.
Tapi sebelum Ilan sempat membantah, bayangan itu mulai berubah. Dari cermin, dia keluar. Menjadi sosok nyata. Tubuhnya sama persis. Tapi matanya, kosong. Seolah tanpa nurani. Dan dari tangannya, muncul aura hitam yang menggulung. Kau cuma mainan. Dunia ini bukan butuh penyelamat. Dunia ini butuh penguasa. Dan boom! Pertarungan dimulai. Ilan melompat mundur, tangannya otomatis mengeluarkan cahaya dari simbol spiral. Cahaya itu berubah jadi semacam pelindung transparan, kayak lapisan kaca tipis yang bisa nahan pukulan pertama musuhnya. Tapi bayangan Ilan juga nggak main-main. Dia bisa meniru semua gerakan Ilan, bahkan lebih cepat. Setiap serangan kayak ngelihat dirinya sendiri, versi sempurna. Ilan terpental berkali-kali, napasnya ngos-ngosan. Di titik paling lelah, ketika tubuhnya udah lemas, dia hampir nyerah. Tapi tiba-tiba, dari dalam pikirannya, terdengar suara roh kucing yang dulu dia selamatkan. Kalau hidupmu ingin berarti, kamu harus berani melawan versi dirimu yang paling kamu takuti. Dan di detik itu juga, Ilan sadar. Selama ini, musuh terbesarnya bukan roh jahat. Bukan iblis. Tapi dirinya sendiri. Dia bangkit. Dengan sisa tenaga, dia maju dan bukannya menyerang. Dia merentangkan tangan. Aku tahu kamu bagian dari aku. Tapi aku nggak mau jadi kamu. Bayangan itu terdiam. Cahayanya mulai retak. Auranya runtuh. Dan tiba-tiba, dia kembali jadi pantulan di cermin. Cermin itu hancur pelan-pelan, dan dari dalam pecahannya, muncul batu kecil berbentuk mata kucing, bersinar biru muda. Roh kedua telah dibebaskan. Tapi Ilan belum lega. Karena dari balik reruntuhan, muncul sosok misterius lain. Berjubah hitam. Bertudung. Dan di tangan kanannya, ada simbol spiral yang sama. Tanpa bicara apa-apa, dia berbalik dan menghilang ke balik kabut. Dan untuk pertama kalinya, Ilan merasakan sesuatu yang bukan sekadar takut, tapi rasa bahwa dirinya sedang diawasi. Chapter 7. Makna di balik kehampaan. Habis nonton ini, kamu mungkin bakal sadar. Kadang yang paling sulit itu bukan melawan kejahatan, tapi menemukan arti hidup di tengah dunia yang nggak peduli. Dan itulah yang Ilan rasakan, waktu dia berdiri di puncak tebing terakhir dari perjalanan panjangnya. 7 roh sudah dikumpulkan. 7 ujiannya udah dilewati. Tapi hati Ilan belum tenang. Langit di atasnya mendung, warna abu-abu bergulir pelan kayak lukisan. Angin berembus pelan, membawa suara samar, suara-suara masa lalu, dari hidupnya yang dulu. Suara gergaji bengkel. Suara mesin printer di kantor magang. Suara canda tawa yang palsu di warung kopi. Semuanya kembali, dan menyatu dalam satu kalimat di kepalanya. Aku cuma pengen hidupku berarti. Ilan duduk di atas batu, menatap cakrawala. Tangannya memegang liontin kecil, batu mata kucing yang dulu dia dapat dari roh pertama. Lalu dari balik bayangan, muncul sosok roh kucing. Kali ini, wujudnya bukan lagi sekadar kucing biasa, tapi seekor harimau putih kecil, bermata biru dan bersinar hangat. Sudah sampai, Ilan, katanya lembut. Udah. Ilan tersenyum, setengah kaget, setengah bingung. Terus, gimana? Aku jadi penjaga dunia gitu. Sang roh menatap langit. Enggak, kamu bukan penjaga dunia. Dek, kaget? Jelas. Tapi lanjutannya bikin Ilan lebih bengong. Kamu adalah dunia itu sendiri. Maksudnya? Setiap orang yang kamu bantu, setiap roh yang kamu selamatkan, setiap rasa sakit yang kamu hadapi dan gak kamu lari dari, semua itu adalah bagian dari hidupmu. Dan sekarang, kamu adalah hidup itu sendiri. Berarti, gila sih. Bayangin ya, kamu berjuang habis-habisan, mikir kamu harus jadi pahlawan besar, harus punya kekuatan super, harus dikenang sejarah. Tapi ternyata, hidup yang berarti bukan tentang semua itu. Tapi tentang keberanian untuk tetap hidup. Tetap bangun. Tetap menolong, walau nggak ada yang lihat.
Ilan nggak menangis. Tapi hatinya hangat. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar tersenyum. Senyum yang bukan karena dunia berubah, tapi karena dia berubah. Saat itulah, roh-roh yang pernah dia bantu mulai muncul satu persatu. Roh air yang dulu marah-marah, sekarang tersenyum sambil nyipratin embun ke wajahnya. Roh pohon yang sempat nyaris membunuhnya, sekarang malah menjelma jadi tanaman yang berbunga. Semua berdiri di belakang Ilan, seperti pelindung tak terlihat. Dan langit yang tadinya kelabu, pelan-pelan berubah jadi jingga lembut. Matahari sore menyinari tubuh Ilan yang kurus dan sederhana itu. Tapi entah kenapa, dia tampak sangat kuat. Terus, aku harus ngapain sekarang? Tanya Ilan. Sang roh menjawab. Sekarang? Jalan aja. Bantu orang lain. Dengerin mereka. Bikin hidup mereka lebih baik. Karena kamu tahu rasanya, waktu hidup terasa hampa, kan? Ilan mengangguk. Lalu ia turun dari tebing, kembali ke dunia yang dulu dia rasa nggak ada tempat buatnya. Tapi kali ini, dia tahu. Dia bukan lagi cowok biasa. Dia adalah makna itu sendiri. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, kamu yang lagi nonton ini juga ketemu seekor kucing terluka yang bisa ubah hidupmu? Karena kadang, keajaiban datang dari hal yang paling gak kita duga.